A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Yang berbahagia, yang dimuliakan para jamaah yang sentiasa istiqamah dalam setiap program dakwah dan aktiviti di masjid ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesejahteraan, kesehatan dan kekuatan untuk terus mengemban amanah Allah, mensyiarkan syiar dan syariat agama Islam di bumi mana kita tinggal selama hayat masih di kandung badan. Semoga kita semuanya juga nanti dihimpunkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita tidak pernah rasanya untuk melupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana kemeriahan Syawal yang lebih bernilai tradisi kita, tradisi Melayu, tradisi orang Islam. Namun ianya masih juga memiliki nilai-nilai Islam, ya, nilai-nilai silaturahim, nilai-nilai kasih sayang sesama kita, insyaallah, dengan tradisi buka rumah, buka masjid, ya, jemputan dan lain sebagainya. Pada masa yang sama kita juga dituntut untuk menunaikan perintah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Tentunya bagi yang belum menyempurnakannya masih perlu untuk berazam, dan yang sudah, mudah-mudahan puasa 6 yang sudah ditunaikan benar-benar menjadi puasa yang dikatakan oleh baginda Nabi sebagai siyamud dahar, puasa sepanjang tahun. Selepas ditunaikannya puasa Ramadan lalu ditambah dengan 6 hari Syawal, kata baginda Nabi seolah-olah puasa selama 1 tahun. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai rasa syukur juga tentunya kita masih perlu mengekalkan keinginan kita untuk menambah ilmu. Jangan oleh karena kita ini mungkin kekenyangan lalu mula malas, mula ngantuk-ngantuk dan lain sebagainya, ya. Insyaallah, kata firman Allah SWT, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmat Allah, nikmat itu kepada kamu. Kalau kita mensyukuri hidangan kambing contohnya tuh, maka insya Allah Allah akan tambah
kambing-kambing yang lain. Dengan syarat mensyukuri, ya, mensyukuri bukan semata-mata dengan ucapan alhamdulillah, tetapi lebih menunjukkan ketaatan kita, kegairahan kita kepada agama ini untuk tetap disuburkan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Para jamaah yang dimuliakan, maka sebagai salah satu juga usaha kita ini dalam majelis ilmu, kita teruskan kefahaman kita tentang hadis-hadis yang disusun oleh Imam Muslim yang masih dalam peringkat ataupun membicarakan tentang adab, ya. Adab seolah-olah benda yang kita sudah faham, sudah tahu, karena sebenarnya itulah juga nilai ataupun tanda orang itu berakal atau tidak. Itu boleh dinilai pada adab. Namun ternyata adab ini sesuatu yang perlu sungguh-sungguh juga difahami sebelum diamalkan. Ya, minta maaf, kita mungkin banyak mendengar, banyak mengalami, walaupun kita berada di masjid, tempat yang mulia ini, tempat kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, tempat kita ingin sama-sama berjamaah, tapi kadang-kadang masih ada juga nilai-nilai yang kurang adab, ya, yang kurang menunjukkan adanya adab. Sama ada tutur kata kita, tindakan kita, hati kita, yang kalau diperhatikan benda itu tidak perlu berlaku, seperti rasa marah, emosional mengenai apa saja, ya, rasa tidak puas hati, mungkin soal parking, mungkin soal pagar yang tertutup contohnya, mungkin soal jamaah yang tidak sama dengan kita cara sholat, ada yang menggunakan sajadah, ada yang tidak, ada yang dibuka sajadahnya lebar-lebar, ada yang dilipat, ada yang pakai mask, ada yang tidak pakai mask, ada yang sehat walafiat, ada yang batuk-batuk. Itu semuanya adalah ragam bentuk manusia yang tentunya tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak beradab, untuk kita kurang adab dalam menyikapi semua itu, ya. Sama-sama kita semuanya, ya, kita semuanya perlu untuk berazam untuk menyempurnakan akhlak, karena inilah tujuan sebenar kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk sekalian manusia. Kata baginda Nabi, wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Saya, kata Nabi, tidak diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak itu sudah mulia sebenarnya, tapi disempurnakan lagi dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada salah satu adab yang diajarkan di sini melalui kitab yang kita kongsi bersama. Kalau pada minggu lepas itu, ya, pada pertemuan yang lalu banyak sekali tentang cara duduk dalam majelis, ya, tentang bagaimana kita meminta orang sama ada boleh berdiri atau tidak, ya, di mana kedudukan kalau kita berada dalam majelis ilmu, ya, dengan nilai-nilai ataupun dengan pahala yang berbeza, ya, semua itu sudah ditunjukkan. Di sini juga ada larangan untuk mendatangi perempuan yang bukan mahram. Orang yang duduk-duduk juga di tepi jalan itu, ya, perlu juga menjawab salam, perlu juga berkelakuan yang baik, dan
Dan ada kaidah juga menyampaikan salam itu, siapa yang lebih diutamakan, semuanya sudah ditunjukkan dalam kitab ini. Dan yang terakhir adalah tentang wanita yang ternyata ada masa boleh juga diikutkan dalam kendaraan kita. Wanita yang bukan mahram boleh diikutkan dalam kendaraan kita dengan syarat yang ketat, ya, dengan syarat yang memang emergensi, kecemasan, yaitu dalam keadaan wanita itu keletihan, ya, wanita itu keletihan. Tapi yang terbaiknya dicarikan jalan supaya wanita itu pada masa yang lain tidak keletihan, sehingga tidak dijadikan peluang untuk lelaki memintanya untuk ikut dalam kendaraan. Itu yang terbaiknya. Dan yang paling akhir lagi, tajuk mengenai larangan bagi dua orang berbisik-bisik, ya. Kita akuilah adab ini masih, ya, belum kita tunaikan. Kadang-kadang kita masih dengan cara yang mungkin sadar atau tidak masih kita lakukan bisik-bisik antara dua orang, sedangkan di situ ada orang yang ketiga. Ya, bisik-bisik. Walaupun bisik-bisik itu mungkin tidaklah mengenai sesuatu yang buruk, ya, dia hanya kata-kata yang tidak ada kaitan contohnya dengan orang ketiga itu, tapi tetap dilarang karena ini akan membuat kesedihan, akan mengganggu perasaan orang ketiga itu. Orang ketiga yang tidak diajak bercerita karena yang dua itu melakukannya secara bisik-bisik, sudah tentu ada perasaan yang tak selesa. Kalau dia orang yang mungkin berhusnuzon, dia tetap akan berpikir, kenapa tidak dibawa cerita? Dia cerita apa? Kalau dia orang yang bersuuzon, lagi teruklah, dia akan menganggap mungkin mereka berdua membicarakan sesuatu yang tidak baik, sedang ghibah, sedang bergosip, ya, dan lain sebagainya. Mereka, ya, orang ini sudah tentu akan menganggap yang dua orang tadi tidak menyukai kehadiran yang ketiga ini. Jadi larangan untuk tidak berbisik-bisik ini sudah jelas, karena dia punya alasan ataupun illah, ya, dalam bahasa syariatnya itu illah. Kenapa ada larangan? Karena menyebabkan kesedihan, menyebabkan sahabat yang lain bersedih. Bermakna bukan soal 2 ataupun 3 ataupun 4. Walaupun dalam hadisnya dilarang berbisik-bisik antara dua orang tanpa yang ketiga, tetapi sebenarnya kalau lebih daripada 2 pun tetap dilarang, sekiranya dia tetap ataupun mereka tidak membawa yang satu lagi itu. Contohnya ada 4 orang. 4 orang bercerita, mula-mula sama-sama, kemudian bertukar, 3 orang berbisik-bisik, 1 orang tidak diikutkan, itu pun dilarang. Sebab sudah pasti akan membuat kesedihan yang keempat itu. Ataupun yang kelima, 5 orang, tapi 4 berbisik-bisik tanpa yang satu ini juga dilarang. Jadi ini itu yang perlu kita pahami. Bukan soal 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya, tetapi soal tidak membawa yang satu orang ini. Melainkan dalam keadaan yang lebih ramai lagi, ataupun begini, 4 orang bercerita, kemudian 2 orang berbisik-bisik, tapi yang 2 orang ini pun bercerita juga antara 2 orang.
Di mananya dua orang ini mempunyai pasangan masing-masing. Nah, itu dianggap tidak menyakitkan kawannya itu. Itu boleh. Jadi kawannya itu dia ada perbincangan juga dengan yang lain. Itu dibolehkan, ya. Dan betul yang saya sampaikan insyaallah pada minggu lepas, ada juga pendapat ulama soal bisik-bisik ini sama juga dibandingkan, dikiaskan dengan bahasa yang tidak difahami, ya. Artinya dia tidak bisik-bisik, dia cakap kuat, ya. 3 orang ini mula-mula bercerita dengan satu bahasa yang sama-sama difahami, kemudian 2 orang bercerita dengan bahasa yang difahami oleh 2 orang ini saja tanpa difahami oleh yang ketiga. Ini pun sama juga, dilarang. Sama dengan bisik-bisik. Ini hati-hati, ya. Terutamanya kalau jumpa sama-sama bangsa ini, bercakap bahasa daerah masing-masing, seronok cakap daerah itu, mungkin dia rindu jumpa kawan lama. Tapi ketika ada kawan lain yang tidak sebangsa, yang tidak sesuku dengannya, tidak memahami bahasa itu, maka ini tidak perlu dilakukan. Sebaiknya gunalah bahasa yang tetap dipahami oleh semuanya yang ada dalam perkumpulan tersebut, ya. Ini akhlak yang ditekankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya benar-benar kita menjaga perasaan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, ya. Dan memang tujuannya supaya tidak dijadikan peluang untuk kita memburuk-burukan atau merancang kejahatan dengan cara berbisik-bisik, ya. Ingat, ada dalam hadis yang lain juga, ya, dinyatakan bahwa memang, ini bukan hadis lagi, dalam Al-Quran dinyatakan innaman najwa minasyaiton liyahzanal ladzina amanu, dalam surah Al-Mujadalah ayat 10. Innaman najwa minasyaiton liyahzanal ladzina amanu. Sesungguhnya najwa ini rupanya ada digunakan nama, kan, najwa ini bisikan, ya, bisikan. Tapi dia punya arti dia punya 2 version lah, boleh positif boleh negatif. Boleh dijadikan nama anak tuh najwa, maknanya bisikan hati, ya, bisikan doa, ya. Tapi dalam konteks berkomunikasi, najwa artinya bercakap secara perlahan-lahan, berbisik itulah, ya. Innaman najwa, sesungguhnya berbisik-bisik itu daripada syaitan. Jadi itu memang confirm godaan syaitan, ya. Kalau kita 3 orang, tiba-tiba 2 orang berbisik-bisik, bermana syaitanlah di situ telah berjaya menggoda 2 orang itu supaya berbisik-bisik. Karena ini Al-Quran, ya, menegaskan demikian. Sesungguhnya berbisik-bisik itu daripada syaitan untuk menjadikan orang yang beriman bersedih. Oh, rupanya asalnya yang suka berbisik-bisik itu bukan orang beriman, orang kafir, orang munafik. Itu asalnya itu. Syaitan menghasut, ya, orang yang tidak beriman supaya menyakiti orang beriman dengan cara berbisik-bisik. Tapi yang berlaku sekarang ini, orang beriman pun, ya, sampai hati juga berbisik-bisik kepada apa tuh, untuk menyakiti kawannya yang lain. Insyaallah dengan penjelasan tambahan pada malam ini, mari sama-sama kita ubah, ya, orangnya kita, untuk kita menganggap, ya, semua kawan bicara kita ini adalah kawan yang penting, kawan yang penting. Jangan sekali kita menganggap satu orang ini macam direndahkan. Ingat, kita semua ini ciptaan Allah, ya, ciptaan. Memang kita fahamkan, kita yakin dan kita percaya ciptaan Allah.
Tidak ada yang dikatakan dianggap salah ciptaan, itu tidak ada. Walaupun yang satu mungkin pangkatnya tinggi, yang satu tidak berpangkat, yang satu mendapat kekayaan, yang satu miskin, yang satu mungkin tubuh badannya normal, yang lain pula tak normal. Tapi semua adalah ciptaan Allah, ya, yang Allah takdirkan hidup untuk mengharungi kehidupan di dunia, dan disitulah sebagai ujian kepada yang lain. Jadi dalam hal kita mengajak orang lain berkomunikasi, kita tidak boleh pilih kasih, ya. Kalau kita ingin memahamkan lawan bicara kita, kita kena fahamkan semuanya, ya, insyaallah. Jadi inilah penjelasan yang boleh ditambahkan pada malam ini untuk tajuk larangan berbisik-bisik bagi dua orang tanpa yang ketiga, dengan sebab akan menyebabkan kesedihan, ya, kepada kawannya yang tidak diajak untuk berkomunikasi ataupun bercakap di situ, ya, insyaallah. Baik, kita teruskan malam ini dengan tajuk lain. Insyaallah tajuk ini amat menarik dan sangat diperlukan oleh kita semuanya ini. Memang kita perlu kepada dalil ini, dan di sini juga ada amalan. Saya pernah juga menyampaikan, ya, bahwa kalau kita dalam keadaan sakit, ini berkaitan dengan sakit. Rasanya kita semuanya ada sakit lah, ya. Ada sakit lah kan. Sama ada sakit yang biasa-biasa saja, yang tidak berapa mengganggu kita, ya, sakit yang mungkin datang dan hilang, ataupun sakit yang terus ada pada diri kita. Selalunya sikap orang yang sakit itu secara normalnya apa? Mencari usaha untuk menyembuhkan, ya, mencari penawar, mencari obat. Barangkali tuan-tuan pun sudah mendengar kan, ada cerita viral juga seorang ustadz yang memang terkenal, viral pun, ya, masyhur, ya, tuan-tuan sudah tahulah, yang terkena penyakit yang katanya dianggap sebagai mangsa sihir, ya begitulah. Saya pun tak berapa membuat keputusan lah apa dia, kita bukan pakar kan. Tapi penyakitnya memang aneh, misteri kan, sampai beliau betul-betul memohon siapa saja untuk membantu, obat apa, penawar apa. Sudah dirujuk ke pihak hospital secara saintifik, katanya tak ada apa penyakit kan, tak ditemukan, semuanya oke. Sudah dilakukan tes apa semua, tak ada masalah. Tapi kenapa dalam tubuhnya ada masalah dan dia pun merasa ada kesakitan? Nah, jadi mari kita dengarkan hadis ini, kita pahami. Siapa tahu boleh jadi kita akan mengalami sedemikian ataupun sedang mengalaminya. Selain tentunya kita memang bertawakal pada Allah, yakin pada Allah. Allah itu Asy-Syafi, ya, yang menyembuhkan, Asy-Syafi. Dan Allah juga Ad-Dar, yang memberikan mudarat, ya. Allah juga An-Nafi, yang menjadikan sesuatu bermanfaat. Tetapi tawakal saja tentunya perlu didahului dengan usaha. Dan usaha itu sama ada usaha secara zahir, ya, secara amalan, maksudnya secara perbuatan, mungkin menemui seorang pakar atau mengambil obat-obatan ataupun membiasakan pemakanan tertentu, ya. Tetapi ada juga usaha yang sifatnya adalah ucapan, ya, ataupun zikir, doa, yang disebut ataupun yang biasa kita kenal dalam dunia perubatan
apa dipanggil itu dalam di Malaysia itu dikenali sebagai contemporary ke apa itulah lebih kurang lah, ataupun alternatif lah itu kan, perubatan alternatif. Kalau orang kita ini panggilannya apa? Obat kampung dibilang, ya. Itu terpulanglah nama obat kampung kah, contemporary kah, ataupun tradisional, ya. Jadi tajuknya ialah babut tibbi wal maradi war ruqa dalam bahasa Arabnya. Tajuk mengenai obat, penyakit dan ruqyah, ya, ruqyah. Ruqyah itu artinya rawatan, merawat, ya. Kalau kita dengar di sini, kita mungkin selalunya kefahaman kita ruqyah itu kita minta dibaca-baca gitu kan. Nah, saya mau diruqyah, minta dibaca-baca, minta dijampi, minta didoakan. Sebenarnya ruqyah itu adalah cara rawatan, ya, sama ada dibacakah, diurutkah, diberikan makanankah, minuman, itu semua ruqyah. Ada dalam Al-Quran kan, surah apa, Al-Qiyamah kayak itu. Nanti pada hari kiamat, di mana manusia itu akan dihimpitkan tulang-tulang belulangnya, ya, dalam keadaan yang penuh penderitaan, kesakitan. Kata Allah, wa qila man raq, wa qila man raq, dikatakan siapa yang raq. Raq itu apa? Yang boleh meruqyah, yang boleh merawat. Jadi sakit yang tak boleh dirawat adalah sakit di akhirat. Di dunia ada cara meruqyah, ada raq, orang yang meruqyah. Sama ada orang yang memang sudah ada ilmu, ataupun Allah sendiri yang memberikan ruqyah itu, memberikan kesembuhan, rawatan. Ya. Jadi saya perhatikan hadis di sini memang lebih kepada amalan zikir. Saya suka juga, pernah ada orang tanya itu kan kadang-kadang macam mana ini cara menyembuhkan ini, minta dibacakan. Saya katakan sebaiknya baca sendiri, kan? Baca sendiri, ruqyah sendiri. Itu lebih afdal lah, ya. Walaupun tidak salah juga kalau kita minta orang yang alim, minta orang yang lebih mulia, ya, lebih berilmu untuk meruqyah, tidak salah. Tapi apa salahnya kalau kita sendiri beristiqomah hari-hari, tetapkan masa setiap subuh contohnya, ruqyah diri kita setiap petang. Karena memang waktu yang baik untuk zikir itu pagi dan petang, kan? Bil ghuduwi wal asal ada dalam Al-Quran itu. Kalau berzikir itu bil ghuduwi wal asal, setiap pagi dan petang. Pagi itu, subuh itu, jadikan amalan kita untuk sentiasa berzikir daripada sholat subuh selesai hingga syuruk, terbit matahari. Itu yang paling terbaik, ya. Jadi cadanganlah kalau ada kuliah Sabtu Ahad kita mendengarkan majlis ilmu, itu pun satu zikir juga. Tapi kalau tidak ada majlis ilmu, kita pulang ke rumah sebaiknya jangan tidur ataupun kerja-kerja yang sibuk. Ya, memanglah kita sibuk akan kerja, tapi kalau boleh, ya, kalau berkemampuan duduk lagi. Tidak duduk pun boleh, pada saya limpang ditilam pun boleh, tapi peganglah tasbih hingga matahari terbit itu. Matahari terbit jam berapa? 62 menit saja kan? 62 menit selesai, barulah buat apa-apa itu. Sayang kalau ditinggalkan. Itu salah satunya cara untuk kita meruqyah diri kita. Insya Allah yang sakit-sakit, ya, kita yakin Allah yang meruqyah dengan cara kita beramal setiap masa secara istiqomah.
Baik, untuk tidak terlepas peluang, kita bacakan hadis yang pertama ya. Bagaimana apa yang baginda Nabi ajarkan untuk kita dapat ya mengawal penyakit yang kita derita, dan kita boleh ruqyah diri kita sendiri. Mari kita perhatikan hadis yang pertama ini daripada Aisyah ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kana idza ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqahu Jibril qala bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasada wa syarri kulli dhi ainin. Rawahu Imam Muslim ya, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika merasa sakit, maka Jibril datang meruqyahnya. Jibril datang meruqyahnya, dan Jibril mengucapkan, ini Jibril, memang baginda Nabi itu Jibril yang merawat Nabi ya. Ini adalah Rasulullah. Nah, kalau kita bukan pula kita minta Jibril datang lah, kan kita tidak layak Jibril datang pada kita. Kita ambillah ucapan Jibril itu. Kita yang sakit, kita pula yang jadi Jibril seolah-olah lah. Nah, mudah-mudahan ucapan Jibril ini juga berkesan. Karena ini tentunya diajarkan oleh Allah. Mana Jibril pandai-pandai, kan? Apa yang Jibril ruqyah ataupun bacakan kepada baginda Nabi ketika Nabi merasa sakit, kita sama-sama semak. Tadi sudah dibaca itu. Dia punya ruqyah ini atau bacaan ruqyahnya adalah bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasada wa syarri kulli dhi ainin. Ya, terus terang saya sendiri yang ini belum hafal. Sebenarnya ruqyah itu ataupun amalan itu ada yang lain juga. Dalam hadis yang lain ada. Nah, yang ini barangkali inilah rezeki untuk kita sama-sama ambil ya. Kalau anda hafal ditulislah ya. Nantilah tuan-tuan kalau berminat bolehlah rujuk nanti. Nah, salin ini. Boleh juga saya minta tolong tuliskan, bolehlah insyaallah ya. Oke, kita baca artinya dulu ya. Dengan menyebut nama Allah yang akan membebaskanmu dari segala penyakit. Dia akan menyembuhkanmu dari segala penyakit dan dari bahaya orang iri, orang hasad ketika dia hasad, serta bahaya orang-orang yang punya mata panas. Oke, di sini kita dapati ada 4 sekurang-kurangnya yang perlu kita elakkan, kita minta pada Allah. Pertamanya, kita minta dibebaskan daripada penyakit. Ya, penyakit ini kadang-kadang kan susah betul mau hilang. Kencing manis, dapat nih turun-turun, sekejap turun naik lagi gak? Itu contohlah, macam mendegil betul kan? Ya, kita minta saja pada Allah. Ya, semoga Allah membebaskan diri dari segala penyakit. Tapi obat yang diberikan oleh dokter tetaplah diambil. Sebab itu juga syariat manusianya tuh, usaha manusia yang disepakati ataupun ditemukan oleh pakar. Ya. Yang kedua, minta Allah menyembuhkan dari segala penyakit. Ada kan juga yang sakit itu boleh sembuh. Kita kadang-kadang punya mentality kalau sakit akan jadi teruk, akan mati, ya kan? Mati memang semua akan mati, ya. Dan mati tidak perlu sakit teruk, tidak perlu sakit ringan. Kalau Allah sudah tentukan ajal. Jadi ketika kita mengalami sakit, kita tetap memohon semoga Allah menyembuhkan. Dan sudah terbukti ada yang sembuh. Kenapa boleh sembuh? Karena Allah sembuhkan. Ya, Allah boleh sembuhkan.
Dan keyakinan itu mesti sentiasa ada pada hati kita. Jangan kita merasa Allah berikan penyakit dan Allah tidak sembuhkan. Yang ketiganya, kita minta terhindar daripada orang iri, orang hasad ketika dia hasad. Ini boleh jadi ya penyakit yang dihantar. Kita akui ada penyakit yang dihantar. Kalau orang kita cakap apa? Dibuat orang, kan? Dibuat orang. Dan penyakit yang dibuat orang ini memang puncaknya adalah hasad. Sama ada orang itu yang membuat secara langsung ataupun orang lain yang minta pertolongan kepada yang pandai lah, yaitu bomoh biasanya kan, untuk dihantar penyakit. Dan ini menggunakan biasanya perkhidmatan jin, di mana dalam Islam dilarang untuk bersubat dengan jin. Bermana orang yang mempunyai ilmu yang berkaitan dengan jin ini atau bersubat dengan jin untuk melakukan kejahatan, itu sudah pasti bukan orang Islam, bukan orang yang beriman. Jadi kita sebagai orang yang memiliki keimanan, ya, pertama kita tidak boleh bersubat dengan jin. Bukan kita ingin menyembuhkan penyakit kita ini, kita pun cari bomo lagi, ya. Kita sudah kena sihir contohnya, ya, sudah kena santau, sudah kena santet, ya, kita rasa begitu. Ataupun ada orang yang mungkin boleh mengetahui tanda-tandanya. Kita bukan cari bomoh yang lain untuk diadakan perlawanan antara bomoh akhirnya, ya. Jadi inilah yang perlu kita jadikan amalan. Untuk kita membaca ini supaya kita terhindar daripada kejahatan orang hasad apabila dia hasad. Ini menarik sekali dan ada dalam surah Al-Falaq kan, min syarri hasidin idza hasad. Kenapa disambung begitu? Kejahatan orang yang iri ketika dia iri. Kenapa tidak cukup kejahatan orang yang iri saja? Sebab orang yang iri saja tidak bahaya. Setakat jealous saja tidak bahaya. Tapi kalau sudah jealous dan dia menunjukkan rasa jealous itu, ini orang bahaya tuh, ya. Mungkin kita beli kereta baru, ada orang iri, ada orang iri, mungkin dia cakap, "Alah, saya pun boleh beli, bah." Oke lah, itu tidak berapa bahaya. Tapi kalau sudah bilang, kereta baru, nanti pun kau celaka juga tuh, eksiden juga tuh, bermata dia merancang sesuatu supaya kereta itu mengalami eksiden, itu yang bahaya tuh, ya. Jadi orang yang iri itu memang rasanya banyak, ya, di sekitar kita ini, di sekeliling kita ini, ya. Tetapi kalau setakat orang yang iri saja, itu masih boleh, kita tidak perlu merasa risau. Tapi ketika orang yang iri kemudian dia menunjukkan rasa iri dengkinya itu dengan sesuatu yang dirancang, ya, untuk mencelakakan orang lain, ini yang perlu kita berlindung kepada Allah, ya. Kenapa? Karena Allah yang boleh, ya, yang maha mengetahui, ya, apa yang dilakukan oleh orang yang iri hati itu, biasanya dengan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan jin. Yang keempat, wasyarri kulli dzi ainin, dan kejahat bahaya orang-orang yang punya mata panas, ya. Mata panas. Mata panas ini pun satu penyakit, ya. Kalau saya rujuk itu memang ada dua arti lah. Mata panas itu boleh juga mata kita rasa panas, rasa pedih. Ada kan kita rasa macam sekarang cuaca panas, itu pun satu penyakit juga. Tapi ada juga orang yang matanya panas, itu juga lebih kurang orang yang hasad dengki, ya. Matanya melihat dengan cara penuh dengan kemarahan, kejahatan. Orang-orang yang kita rasa tidak suka dengan kita, ya, kita akui dalam dunia ini tidak semua orang suka kita, kan? Jadi kita fahamlah, walaupun kita ini beginilah, ya,
datang masjid, pulang dari masjid, tapi kadang-kadang ada juga orang, bukan kita minta dihormati lah, tidak lah kan, tapi kadang-kadang kita macam tidak anggap kita ini, masih juga kita ini dimarah, ya, dianggap kita ini salah dan sebagainya. Itu biasalah, itu ada kaitan dengan iri hati, ya. Tetapi insya Allah selama mana mereka itu hanya menyimpan kejahatannya dalam hatinya saja, tidak dibuat sesuatu rancangan, maka kita tidak perlu rasa risau. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa berminat ini, bolehlah hafalkan, ya. Boleh juga kita minta orang lain bacakan, ya, sebab ini konteksnya juga di sini ada, maksudnya kamu kan, kamu ini mananya ada orang mengatakannya, ya. Kita hafalkan ini lalu kita bacakan untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasada wa syarri kulli dzi ainin. Ya. Mungkin kalau istri contohnya sakit, suamilah sambil pegang mana bagian sakit itu, baca yang ini. Ya. Anak sakit, pegang, baca yang ini. Ya. Kalau suami pun boleh juga, istrinya baca, anaknya pun tolong baca, boleh. Kalau baca untuk diri sendiri pun boleh, karena kita mengambil ucapannya Jibril, ya, ucapannya Jibril, seolah-olah kita melakukan lakonan semula yang dilakukan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Ini salah satu ruqyah yang betul-betul sudah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Insyaallah pada minggu hadapan saya akan kongsikan lagi lah, ada beberapa ruqyah yang lain. Kalau tidak salah pernah juga saya sampaikan, ataupun tuan-tuan pernah dengar juga lah kan. Cuma kita ini kadang-kadang masa tidak perlu tuh akhirnya tidak berapa kita ingat kan. Macam pernah belajar saja tapi tidak diambil. Begitu nanti kita rasa perlu, baru kita mencari-cari. Ini adalah bekalan untuk kita mendapatkan insyaallah kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan. Allahumma amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.